Itu nggak bisa dianggap remeh mencatat itu Mas Eko. Catat dia, karena untuk tahu bocor halusnya ya. Iya. Ini uang terima segini tapi tiba-tiba kok sebelum akhir bulan udah habis. Yang ditakutkan ketika kita nggak mau alokasikan dana, jadi faktor kebiasaan. Artinya ketika uang kita habis, kita pinjam teman. Kita pinjam teman atau mungkin ke pinjol lah paling parah ya. Kita butuh uang buat makan, kita pinjam teman. Nah, ketika kita udah gajian, nutup lagi, berkurang lagi kan uangnya. Ya, gali lubang tutup. Nah, tutup lubang. Wow. Investasi ini kan mindset kita kudu perkalian. Artinya kita narik uang 100.000 setahun ke depan itu bisa jadi 120.000, 150.000. Ya. Hitungannya seperti itu. Tapi kalau nabung, kita sekarang nabung 100.000, tahun depan tetap 100.000 kan. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo, selamat malam teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini tim ngopi-ngopi hadir di salah satu acara yang diadakan oleh sahabat saya tadi sore dijadwalkan, dan tadi kita ngobrol-ngobrol pasca acara. Kita akan berdiskusi, mumpung beliau ini ternyata selain seneng ngopi ya, seperti yang kemarin pernah kita podcast, ternyata adalah juga financial advisor ya, atau kalau bahasanya itu fund management, fund manager ya. Yaitu Mas Eko Raharjo. Halo. Malam Mas Eko. Ya. Keren banget ini, tampilannya udah keren, kayaknya udah ngaruh dari acara tadi. Bener. Keren. Dan begini teman-teman, saya tuh dapat telepon dari Mas Eko untuk berdiskusi berkenaan dengan keuangan. Nah ini pas banget karena begini Ketua, saya itu lulusan manajemen ya, S1 manajemen bisnis, tapi soal pengelolaan keuangan tuh buruk sekali, sehingga setiap hari, setiap bulan kan mesti ada pemasukan dan pengeluaran. Benar. Nah buat saya pribadi dan mungkin teman-teman yang lain itu hanya pengeluaran saja, jadi nggak ada gitu, nggak ada bentuk uangnya dan lain sebagainya. Itu pasti ada yang salah saya pikir kan. Dan kebetulan karena kita lagi hadir di sini tuh, saya pengen berdiskusi hal-hal basic lah dulu untuk bagaimana pemuda ya seperti kita itu bisa memanajemen keuangan. Itu gimana? Gini, Mas, ngomongin masalah keuangan itu sebenarnya tiap orang punya karakter yang beda-beda ya. Cuman aku kasih gambaran gambaran kayak ini ya Mas. Gambaran umumnya. Kadang anak muda kan kebanyakan nih masalahnya kan boros. Entah boros di ngopi, boros di belanja, apapun itu lah. Yang paling simpel pertama nyatet keuangan itu. Wow. Contoh misal pemasukan berapa. Jadi memang harus dicatat. Ya? Jadi harus bikin kayak kebutuhan bulanan itu apa aja yang kita butuhkan. Kebutuhan yang benar-benar yang harus nggak bisa kita nego, yang benar-benar ujian itu seperti apa. Itu nggak bisa dianggap remeh mencatat itu Mas Eko. Catat dia, karena untuk tahu bocor halusnya ya. Ini uang terima segini tapi tiba-tiba kok sebelum akhir bulan udah habis. Iya. Bahkan ada kebutuhan yang belum terpenuhi mungkin ya. Dan kita juga nggak tahu namanya kita hidup, kita kerja, kita berkeluarga mungkin. Kebutuhan-kebutuhan yang dadakan kan mesti ada. Ada, belum, apalagi kalau mungkin ya kita nggak tahu ya. Misalnya ada kecelakaan, ada apa sebagainya. Darurat gitu. Makanya kita butuh minimal mencatat. Kalau emang udah bisa mencatat, udah bisa kita tahu kayak, kita butuhnya ini. Nanti pun kita bagi-bagi lagi. Mana ini kebutuhan yang benar-benar kebutuhan sama keinginan. Itu dibedakan lagi. Apa Mas Eko cirinya? Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan? Kebutuhan dalam konteks keuangan ya. Ya, sederhananya ya. Kayak untuk kehidupan kita ngomong dari anak-anak kuliah atau mungkin pekerja-pekerja yang profesional kebutuhan itu kayak kebutuhan bensin. Butuh untuk makan mungkin. Bensin itu masuk kebutuhan. Iya, yang harus kan. Karena kan kita kemana-mana perlu untuk ada bensin nggak bisa jalan kita. Untuk makan mungkin bisa diakali sih. Mungkin kayak kalau masak di rumah, nggak beli. Tapi sesekali boleh lah untuk menyenangkan diri itu nggak masalah. Cuman tetap harus kecatat. Membeli makanan itu berarti keinginan ya, karena kebutuhannya adalah makan dan itu bisa masak. Iya, itu kan kalau kita untuk bikin lebih hemat ya kita bisa masak. Masak kan lebih murah daripada kita beli itu. Iya, jauh. Lagi pakai ojol dan sebagainya. Mungkin sesekali boleh lah kalau kita sama keluarga, sama pacar itu sekali boleh.
Terus itu contoh paling umum ya. Terus kenapa dicatat? Supaya kita tahu ke pemasukan kita sama pengeluaran ini nutut nggak? Kalaupun misalnya andai kata contoh misal pendapatan kita rata-rata contoh nih 3 juta tiap bulan. Iya. Ternyata setelah kita catat untuk pengeluaran kayak kos-kosan, kontrak rumah, tempat tinggal mungkin, untuk biaya makan, ternyata kebutuhan kita yang lain-lain mungkin untuk parfum, make up dan lain sebagainya, ngopi, nongkrong, ternyata ketika kita list semua over lebih dari 3 juta. Iya. Nah, fungsi dari ngecatat tadi, kita pilih yang bisa kita negosiasi untuk nggak kita belikan yang mana. Kita pilih yang sekiranya bisa untuk kita negosiasi untuk kita pangkas biayanya, itu kita dipakai. Artinya catatan selama 1 bulan itu nanti nunjukin banget gitu ya, di mana bocornya. Iya, bocornya di mana nih ketahuan gitu loh. Dan setelah kita mempelajari itu harusnya bisa kita kontrol dong. Bener, jadi goalnya harapannya ya dari pendapatan yang kita terima, kita bisa saving, kita bisa tabung mungkin, atau mungkin kita ada bisa investasi. Supaya apa? Prinsipnya kan uang ini kan inflasi makin lama. Ya, inflasi. Makin lama nilai uang kan semakin turun. Wajib kayaknya inflasi itu. Terus kita kerja juga nggak semuanya juga bisa kerja enak. Ada orang-orang yang mungkin kurang beruntung kerjanya, yang gajinya di bawah UMR kan banyak banget. Iya. Ada orang yang mungkin kebutuhannya banyak tapi pendapatnya sedikit, itu kan ya banyak banget. Nah, tapi kalau nggak dibarengin sama ngatur keuangan yang benar-benar yang benar-benar rapi, ketata, ujung-ujungnya nanti Berarti pinjam temen. prinsip mengatur keuangan itu gimana Ketua? Maksudnya apakah ada persentase tertentu, misalkan untuk kebutuhan berapa persen ini berapa? Nah, kalau udah di list, kita udah ngelis, baru next step ada tahap-tahapnya. Karena ketika kita ngelis itu nggak bisa sebulan 2 bulan langsung ketemu loh. Butuh waktu minimal 2 bulan baru ketemu. 2 bulan ya? Ya, 2 bulan ketemu kan. Dan kita harus jujur banget di situ. Iya. Nggak boleh ditutupin, tadi misalkan kita neraktir siapa terus nggak diano karena kita anggap sedekah gitu, nggak boleh. Nggak boleh, harus kita catat. Walaupun sedekah pun kita catat ya. Bukan berarti kita perhitungan, tapi benar-benar untuk menjaga kan. Menjaga lah. Next berikutnya baru mulai alokasi dana. Alokasi dana kalau umumnya sih kalau saya ngasih sih kayak 60, 20, 20. Jadi 60% untuk kebutuhan. 60% untuk kebutuhan. 20 untuk investasi. 20% untuk tabungan. Ini harus kita bahas lagi nih nanti. Ini nggak fix ya. Bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Berarti tadi ada usulan 60, 20, 20 itu pertimbangannya apa, Bang? Banyak. Pertama, nabung. Nabung ini kan ibaratnya mungkin bagi sebagian orang nabung itu juga gak terlalu penting juga, karena kan uang itu inflasi kita ngomong kan, nilainya kan semakin turun. Oke. Kedua, investasi. Artinya apa? Supaya kita ini bisa mengalihkan uang kita dapat income lebih dari penghasilan kita yang utama tadi. Balik lagi, karena takutnya karena kita hidup ini butuh uang terus pasti kan. Apalagi dana darurat, ada biayanya, ada biaya, bener lah. Harapannya, goalsnya dari udah bikin kayak alokasi dana tadi, kita dapat penghasilan tambahan dari situ. Walaupun mungkin di awal nominalnya nggak terlalu gede, tapi kalau kita konsisten 1 tahun 2 tahun itu kelihatan banget loh. Contoh paling gampang gini. Di menabung ya ini ya. Menabung sama investasi itu kelihatan banget. Contoh gini. Sekarang anggapannya rokok lah paling gampang kita ngomong. Rokok ini kan bagi cowok mungkin sesuatu yang nggak bisa dinego. Udah melekat banget. Melekat banget. Sehari 20.000 katakanlah ya, normal 20.000. Seminggu udah berapa? Dia sudah sekarang rokok nggak 20 Mas Eko. Rata-rata sudah minimal 25-30-an udah. Nah, makanya ngitungnya kita ngambil 20 ya. 27 hari udah 140.000. Iya. Sebulan udah hampir 400.000 sendiri. Iya. Lah gajinya berapa? Gajinya 5 juta udah 10% sendiri loh. Iya. Udah gede loh itu. Luar biasa. 10% dari penghasilannya udah dialokasikan untuk rokok. Iya, jadi sebenarnya pengeluaran kita itu kayak nggak terasa gitu ya. Iya, nggak terasa. Tapi kalau udah keluar. Kelihatan selama sebulan, kelihatan tuh. Keluar. Nah, paling simpel itu. Terus bensin mungkin sehari ya 10.000 rata-rata atau 20.000 sehari. Kita kalikan aja selama 20 hari kerja atau 26 hari kerja. Itu kan hasil akhirnya lumayan gede. Iya.
apalagi bensinnya kita pakai yang ini ya, kayak pertama Pertama, gitu. belum lagi yang jarak kerjanya jauh, Iya, iya. belum lagi yang untuk ngekos. Nah, makanya alokasi dana itu penting banget. Dan kadang kita itu nggak sadar gitu kalau Bener. kalau ternyata uang kita itu habisnya ke sana gitu loh. Nah, Karena nggak dianggap Mas Eko, nggak dianggap mengambil dari pendapatan kayak bensin, rokok kayak itu udah kayak dianggap dihitung, iya. hal-hal biasa gitu. Nah, yang ditakutkan ketika kita nggak mau mengalokasikan dana, jadi faktor kebiasaan. Artinya ketika uang kita habis, kita pinjam temen. Kita pinjam temen atau mungkin ke pinjol lah paling parah ya. Kita butuh uang buat makan, kita pinjam temen. Nah, ketika kita udah gajian, nutup lagi, berkurang lagi kan uangnya. Ya gali lubang tutup Nah, lubang. tutup lubang. Nah, terus kapan nih kita bisa kayak untuk saving, untuk ibaratnya untuk investasi, untuk nabung. Nabung kan tujuannya juga banyak. Mungkin yang belum menikah, mungkin persiapan untuk menikah. Nabung mungkin untuk kalau udah berkeluarga, mungkin untuk pendidikan anak. Karena secara data ya, per tahun itu biaya pendidikan pasti naik. Iya. Biaya Pasti makan dan sebagainya pasti, Pasti naik. naik. Bahan baku pasti naik. Nah, kalau kita gaji kita ini kan kalau secara umum ya, kan nggak mungkin setiap bulan naik. Iya, nggak mungkin Pasti setiap bulan naik. Setahun naik pun paling cuma berapa persen. Itu pun ya kalau Iya. naik. Kalau naik pun berapa persen? Nggak mungkin sampai 50%. Tapi Temen saya malam 3 tahunan di perusahaan ya tetap. nah, ada kan itu. Makanya gitu penting banget. Kalau kita nggak mulai belajar, ya ini nggak gampang sih. Saya bilang untuk kita belajar untuk ngatur keuangan, apalagi anak-anak muda ya, nggak gampang memang. Tapi kita butuh komitmen, butuh disiplin. Karena pemuda itu gairahnya tinggi Mas. Bener, Kalau termasuk apa ya, gairahnya tinggi, kontrolnya rendah. bener. Jadi kalau dia lihat ada hal-hal yang kaitan dengan gaya hidup atau apa ya, kehidupan teman-temannya yang lain, Bener. kita itu nggak mau kalah gitu kan. Jadi Langsung maksa gitu kan, sampai kredit ya handphone, Iya, kredit iya, sesuatu yang Bener. mungkin bagi saya itu sesuatu yang ya tadi itu bukan yang saya butuhkan. Ya. Handphone kan butuhnya cuma untuk komunikasi. Mungkin kalau ya mungkin ada ya beberapa yang mungkin content kreator yang memang butuh HP yang speknya tinggi. Cuman kan itu nggak semua membutuhkan. Nah itu harus kita pilih. Ya. Jadi kita ngatur. Kalau udah bisa alokasi baru menabung. Tapi saya tertarik dengan sampean bilang tadi itu 60% kebutuhan, 20% nabung, 20% 20% investasi. Nah. Kenapa harus nabung dan investasi yang ternyata nilainya ketika digabung 40% ya? Iya. Kenapa nggak pilih salah satu aja? Kenapa nggak di-advise sama Mas Eko untuk nabung aja atau investasi aja? Gini, ini kita mau langkah awal ya, langkah bayi ya. Karena kalau kita ngomongin sebenarnya perbedaan nabung sama investasi itu jauh banget. Jauh banget. Iya, jauh banget. Wow. Investasi ini kan mindset kita kudu perkalian. Artinya kita naruh uang 100.000 setahun ke depan itu bisa jadi 120.000, 150.000. Ya. Hitungannya seperti itu. Tapi kalau nabung, kita sekarang nabung 100.000, tahun depan tetap 100.000 kan. Pengurangan malah dalam konteks murah. inflasi ya? Nilainya pun Iya. beda. Iya. 1.000 sekarang sama ke depan. Nah, kenapa untuk awal harus dua ini jalan? Karena untuk awal kita mau investasi yang menghasilkan pemasukan atau return yang lumayan bagus, kita butuh modal yang agak gede. Sebenarnya ada beberapa banyak instrumen investasi yang bisa kita pakai. Ya. Kayak mungkin deposito, Ya. reksadana, atau mungkin yang suka investasi divisi ke emas batangan sekarang kan bisa lebih murah atau lebih biayanya lebih gampang. Dan platform-platform yang buka investasi itu banyak. Bener. Cuma setiap instrumen yang kita investasikan ini kan punya plus minusnya lagi. Jadi nah itu naik lagi nanti tahapnya. Nah, kenapa kok harus nabung? Harapannya ketika kita nabung selama mungkin 6 bulan, taruhlah nabung 100.000 nih. Ya. 6 bulan udah kekumpul 600.000. Iya. 600.000 udah bisa kita alokasikan untuk investasi. Beli emas mungkin 0,5 gram. Iya. Iya kan? Iya. Jadi bisa upgrade terus. Secara keuangan upgrade. Jadi dari persentase tadi pun Berarti bagian dari menabung itu pun selain dalam kondisi misalkan darurat ya, kita bisa ngambil dari sana. bisa ngambil. Itu juga kalau kita sedang baik-baik saja, bisa kita ini untuk invest ya, compounding untuk. Iya, invest ya. compounding lagi sampai Iya, investasi. Terus juga nanti kalau emang udah stabil, udah konsisten kayak gitu, mulai mikir kayak
dana darurat. Oh. Dana darurat itu sebenarnya harus ada alokasinya lagi sih. Wah. Atau mungkin bisa dari yang awal dengan konsep 40% tadi, mungkin 10% dana darurat, 20% investasi, 10% nabung. Bisa. Jadi ini aja sering-sering di otak-atik persentasenya. Yang penting apa Intinya tetap prinsip itu harus ada ya dalam keuangan. Artinya kebutuhan, menabung, investasi. Iya. Soal persentase gimananya bisa inilah ya. Iya, dari catatan tadi. Iya, karena kan tiap bulan juga kebutuhan orang beda ya. Beda-beda. Orang Jawa Timur ini, apalagi yang Muslim itu ada masalah-masalah seperti Lebaran itu kan nggak sama lah dengan ini. Bulan Maulid Nabi, bulan ini, atau kalau di Kristen itu mungkin Natalan itu kan beda kan. Berarti itu bisa diatur sendiri selama prinsipnya dipegang, Mas. Benar. Jadi harapannya ketika udah mengalokasikan dana, ketika kita jalanin selama sebulan bahkan 2 bulan, kita nggak bingung masalah uang lagi. Karena apa? Kalau sampai kita udah mikir bikin kayak sampai bikin Word atau apa, nyatet, udah kita benar-benar dijaga keuangannya, tapi sampai akhir bulan ternyata masih belum aman, berarti masih kurang bener juga ini ngatur. Jadi harus trial dan error lagi. Iya. Itu penting banget karena ya namanya kita kebutuhan ya. Tapi ada konsekuensi, kita harus nurunin standar hidup, Mas. Contoh misalkan kita digaji 4 juta lah ya sebulan. Gaya hidup 4 juta ini misalkan di Surabaya lumayan lah ya. Kalau untuk satu orang lah ya. Dengan adanya konsep tadi menabung dan investasi, let's say kita misalkan cuma pakai 2,5 juta. Berarti kita harus hidup dengan 2,5 juta itu, Mas. Bener, harus bisa survive. Berarti memang kita ngasih batasan sendiri nanti. Iya, dan itulah pentingnya, harus jadi gini. Yang biasanya mungkin gaya hidupnya ya mungkin terlalu banyak pengeluaran mungkin di jajan atau apa, ngopi dan sebagainya, itu harus kita kurangin mau nggak mau. Iya. Tujuannya untuk apa ya? Untuk kesehatan mental nanti ujung-ujungnya, untuk kesehatan kita sendiri. Jadi sebenarnya gaya hidup itu juga ya menurut saya pribadi itu boleh-boleh aja. Tapi harus ada toleransinya. Karena kalau kita sendiri pun kita udah kerja mati-matian, kita nggak ibaratnya kasih reward, self reward juga, kita juga stres sendiri. Kita kerja, kita nggak liburan, ya kita juga stres sendiri lah. Tapi tetap alokasi lagi. Nggak perlu untuk memaksakan kayak, aku tiap bulan harus liburan. Ya, saya rasa nggak terlalu penting juga sih. Cuman harus tetap mulai ditata. Karena yang kita rasakan nanti nggak sekarang. Ketika kita udah bisa berjalan dengan ngatur alokasi keuangan tadi, dampaknya itu mungkin 5-10 tahun ke depan. Wah. Dan itu sangat jangka panjang ya. Iya. Jangka panjang membantu banget. Berarti memang saya tuh akhirnya dapet itu yang dimaksud orang bilang itu pay yourself first kayak gitu kan. Bayarlah dirimu sendiri, itu artinya ya menabung itu, karena katanya kalau nggak nabung itu dalam jangka panjangnya kita itu nggak punya apa-apa. Bener nggak punya apa-apa, bener. Kayak karena habis-habis di masa itu gitu. Iya, pasti bakal habis lagi. Apalagi nggak nyatet keuangan lagi. Gampangannya sekarang di dompet kita cuma ada 100.000, ya pasti habis ini. Habis. Kalau kita nggak rencanain. Kalau kita udah merencanain, aku nanti uang ini mau tak buat apa, tak buat beli bensin. Mungkin uang nanti mau tak buat beli makan atau apa. Tapi kan mesti kalau anak-anak muda itu merasa rumit gitu, Mas Eko, masa sih harus mencatat gitu. Gak cukup dah dengan diinget gitu, 100.000 mau buat apa saja gitu, gak cukup ya? Gak cukup, gak bisa. Pasti harus dicatat. Iya, 100% pasti ada bocornya, pasti ada dan tak terduga. Karena apa? Gini, kalau di psikologinya kayak kita kalau nggak mencatat, itu namanya spekulasi. Artinya kita bakal melakukan sesuatu yang nggak ada perencanaan sebelumnya. Ya. Ketika kita terlalu spekulan terhadap sesuatu, pasti ujung-ujungnya pasti juga nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Berarti kita nggak punya perencanaan keuangan. Nggak punya perencanaan keuangan. Jadi keuangan tuh murni untuk membayar ini aktivitas kita aktivitas semata. Hari, bener. Dan itu pun kan sangat sebenarnya bisa dibilah-bilah lagi gitu. Makanya ada orang bilang kayak yang salah itu bukan kita terlalu miskin gitu. Yang salah itu gimana kita memanage, kita mengelola. Iya. Itu harus. Saya sepakat banget. Saya sering kali baca bukunya Robert Kiyosaki itu, Mas Eko. Dan beliau itu kayak kekeh banget gitu mempertahankan yang buat kamu nggak baik-baik keuangan kehidupannya, start hidupnya itu cara kamu mengelola uang saja. Kayak gitu, bukan soal gaji berapa. Karena kalau sudah pada prinsip
Mau 1 juta, mau 3 juta, mau 10 juta akan sama Mas Eko. Akan sama nilainya. Akan sama karena prinsip itu kan ya, ada investasi, ada nabung, dan nantinya akan jadi juga. Bahkan kalau kita nggak merencanakan keuangan pun nih, kita kerja, contoh misal kita kerja udah gaji 10 juta nih ya, kita nggak bikin pengeluaran karena kita merasa uang 10 juta ini udah cukup. Gaji naik, secara nggak langsung gaya hidup kita bakal naik, ngikutin. Mas Eko, ini saya mau nanya, kalau gajinya pas banget, tadi kan 4 juta masih lumayan ya, misalkan gaji sebulan 1 juta, Gaji sebulan bisa nggak itu? bisa. Tetap bisa dipakai nggak prinsip itu? Bisa, tetap. Bentar. Berarti kalau 40% itu kan 400.000 ya? 100.000. Berarti hidup 600.000 sebulan. Sebulan. Nah, kita lihat dulu kan, artinya ada aspek standar kehidupan, value-nya seseorang hidup itu kan dilihat dari standarnya gimana kan, dari standar ekonominya gimana. Kalau dari 600.000 untuk hidup, saya rasa untuk dengan hidup sederhana ya, nggak neko-neko, nggak macam-macam, saya rasa bisa. Bisa? Bisa. 600.000? Iya, nggak hidup neko-neko. Bener-bener itu kayak hambar banget gitu kan. Kalau misalkan ada, soalnya banyak sekali orang yang yang ngomong ke saya, kan saya cerita ya setelah saya baca buku keuangan dan saya cerita, dan dia bilang ya kamu ngomong enak, tapi kalau pemasukannya misalkan cuma 1 juta sebulan, gimana nabungnya, gimana investasinya? Kalau menurut saya cuma sebatas opini aja sih, opini seseorang sih, nggak masalah karena kan sebenarnya bisa. Iya, sebenarnya bisa. Diniatkan banget. Karena memang orang dengan saya ngomong orang dengan gaji di bawah UMR, dengan orang yang gaji di atas UMR, pola pikirnya beda. Seorang karyawan dengan seorang pengusaha, bahkan seorang dia investor, dia kerja cuma invest saja, pola pikirnya beda. Jadi sah-sah aja mereka berpikir seperti itu. Cuman mungkin mereka nggak paham dengan alokasi dana tadi, mungkin mereka nggak paham. Kalau udah ketemu triknya, kan gini. Pernah kita ngomong dengan 600.000 nih, kita nabung nih, kan nggak mungkin selama setahun itu pendapatan kita 600.000 kalau kita tahu tentang ekonomi ya, tentang 1 juta terus gitu kan nggak bakalan. Pasti kan dia bakal upgrade diri. Apalagi masih muda kan. Nah, kan nggak mungkin. Ya itu, dengan kita udah langkah awal kita mengalokasi, secara langsung otak kita trigger. Secara nggak langsung kalau kita udah ngomong kayak itu ada psikologinya kalau tentang uang itu. Kalau secara langsung kalau uang kita ini nggak cukup, kita langsung do anything untuk bisa mendapatkan tambahan. Entah itu kerja sampingan, entah itu usaha kecil-kecilan dari yang uang kita tabung. Artinya itu cuma excuse aja lah ya. Iya. Sebenarnya kalau kita benar-benar niat menuju ke sana.